Hal-hal yang membatalkan wudhu hanya ada 5. Hanya ada 5. Oke. Hanya ada 5 ya. Hanya ada 5 Hanya ada 5. Hanya ada 5. Tidur beneran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang apa saja yang membatalkan wudhu. Setelah kita kemarin tahu tentang apa saja hal-hal yang disunahkan dalam berwudhu, sekarang kita harus tahu apa saja yang membatalkannya. Untuk lebih jelasnya apa saja yang membatalkan wudhu, saksikan video ini sampai selesai. Untuk lebih jelas. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa loncengnya juga. Selamat menyaksikan. Hal-hal yang membatalkan wudhu atau disebut juga dengan sebab-sebab mempunyai hadas kecil. Hanya ada 5. Oke. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari lubang kubul maupun dubur. Apa itu lubang kubul? Apa itu lubang dubur? Ya, teman-teman pasti sebenarnya tahu, cuma beda bahasa aja. Kubul itu artinya lubang tempat keluarnya air kecil. Sedangkan dubur itu adalah lubang keluarnya air besar. Jadi, segala sesuatu apapun yang keluar dari kubul maupun dubur itu membatalkan wudhu. Baik itu hal-hal yang sudah terbiasa ataupun hal yang tidak biasa. Seperti apa? Hal-hal yang biasa sepertinya kita buang air kecil lah, buang air besar lah. Itu hal-hal yang biasa. Itu jelas membatalkan. Juga hal-hal yang tidak biasa. Misalkan, kubul kita mengeluarkan kerikil, mengeluarkan darah. Misalkan kita mengeluarkan angin yang baunya sangat harum gitu, sehingga membuat isi satu rumah atau isi satu kosan atau isi satu kelas itu saling berteriak, "Hoi, siapa ini? Woi, siapa ini? Hoi, kamu ya? Oh, kamu ya? Oh, ternyata bukan." Gitu. Itu membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, kecuali keluarnya sperma. Nah, jika seseorang itu keluar sperma, secara hukum wudhunya itu tidak dihukumi batal. Akan tetapi dia terkena hukum yang lebih besar, yaitu diwajibkan untuk mandi wajib. Dalam artian, dia tidak dihukumi hadas kecil lagi, tapi dihukumi hadas besar. Jadi, hadas kecilnya itu tidak dihukumi batal, tetapi dia dihukumi hadas besar. Walaupun tidak batal, tetapi dia tetap tidak boleh melakukan hal-hal yang diperbolehkan saat dia itu suci dari hadas kecil. Tetap sama aja ketika dia itu keluar sperma, maka dia tetap sholat itu nggak boleh. Baca Quran nggak boleh, diem di masjid nggak boleh, kan sama aja. Tapi secara hukum itu tidak membatalkan wudhu, karena mewajibkan hal yang lebih besar, yaitu adalah mandi wajib besar, yaitu ada. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah tidur, dimana ketika tidur kita itu tidak dengan posisi duduk dan tidak menetapkan pantat kita pada tempat duduk kita, maka wudhu itu dihukumi batal. Jadi ketika kita tidur dengan posisi selain dari duduk, sudah dipastikan wudhu kita itu batal. Karena saat kita tidur, kita itu tidak tahu kubul kita itu mengeluarkan sesuatu atau tidak. Ketika bisa dipastikan bahwa kubul kita itu tidak mengeluarkan sesuatu, maka tidak dihukumi batal wudhunya. Yaitu seperti orang yang tidur dengan posisi duduk yang menetapkan pantatnya pada tempat duduk. Seperti gini, misalkan duduk tegap gitu loh, maksudnya duduknya gini. Misalkan orang ngantuk cuma gini. Juga membatalkan jika tidurnya itu dengan posisi duduk, akan tetapi dengan dia itu bersandar. Misalkan bersandar pada tembok ataupun pada tiang. Biasanya saat khutbah Jumat tuh orang-orang pada ngantuk tuh ya, pada ngantuk. Itu ketika tidurnya dia bersandar pada sesuatu, misalkan seperti ini. Tidur beneran. Maka itu membatalkan. Karena apa? Ada kemungkinan bahwa pantatnya itu terangkat, sehingga memungkinkan angin dari dalam tubuh itu bisa keluar dari lubang dubur. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah ketika seseorang itu hilang akalnya, dalam artian dia itu tidak sadar gitu loh. Ketika dia itu tidak sadar, seperti contohnya dia itu pingsan, dia itu mabok, gila, sakit seperti ayan,
dan sebagainya. Dia itu hilang ingatan sehingga dia dihukumi batal wudunya. Karena orang-orang seperti ini tidak memiliki hukum. Dalam artian orang yang mendapatkan hukum itu adalah orang yang sudah baligh dan berakal, atau kata lainnya adalah mukallaf. Jadi ketika seseorang itu belum baligh, itu tidak wajib diperintahkan untuk sholat. Ketika orang itu tidak punya akal, maka orang tersebut tidak diwajibkan segala hukum syariat. Sehingga orang yang hilang akalnya itu dihukumi batal wudunya karena dia tidak terkena taklif. Walaupun dia sudah balik tapi akalnya hilang. Ya jadi kalau teman-teman itu malas untuk sholat, syaratnya gampang kok. Jadi orang gila aja biar nggak punya kewajiban untuk sholat. Kemudian yang keempat, hal-hal yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan kulit ya, bersentuhan kulit. Nih, kulit. Tidak membatalkan jika yang bersentuhan itu bukan kulit. Misalkan kita memegang rambut istri, ataupun memegang kuku, atau memegang gigi. Gigi. Itu tidak membatalkan wudhu karena itu bukan termasuk kulit. Ya. Jadi yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jika yang disentuh atau yang bersentuhan itu bukan kulit dengan kulit, maka tidak membatalkan wudhu. Kemudian mahram. Apa sih yang dinamakan mahram itu? Yang dinamakan mahram adalah perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Bahasanya mahram ya, bukan muhrim. Biasanya kan kalau di sinetron, kita nggak boleh bersentuhan, kita bukan muhrim. Ya emang bukan muhrim, karena yang namanya muhrim adalah orang yang sedang memakai ihram. Sedangkan orang yang haram untuk dinikahi itu namanya mahram. Mahram itu ada beberapa sebab. Bisa karena nasab, rodok, bisa karena pernikahan. Nah, pertama, mahram yang disebabkan nasab. Mahram yang disebabkan nasab itu seperti ibu kita, nenek kita, bibi kita, uak kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, itu adalah mahram dikarenakan nasab. Jadi ketika kita punya wudhu bersentuhan dengan ibu, kakak perempuan ataupun adik perempuan, itu tidak membatalkan wudhu karena orang-orang tersebut adalah mahram dikarenakan nasab, tidak boleh dinikahi. Yang kedua adalah mahram karena rodo. Rodo itu adalah sepersusuan. Jadi yang dimaksud dengan rodo itu adalah ketika kita masih kecil, kita itu disusui oleh siapa? Misalkan kita itu dulu disusui oleh si A. Kemudian ternyata yang disusui oleh si A bukan hanya kita, tetapi ada yang lain. Ada 5 orang misalkan. Kita laki-laki, 4 orang yaitu perempuan. Maka yang menyusu pada perempuan yang sama, itulah yang dinamakan saudara sepersusuan atau saudara rodo. Lah ini saudara-saudara sepersusuan ini tidak membatalkan wudhu. Jika kita bersentuhan tangan dengan saudara sepersusuan, maka wudhu kita tidak batal. Dan saudara sepersusuan kita itu tidak boleh kita nikahi karena mereka termasuk dihukumi mahram. Yang ketiga adalah mahram disebabkan pernikahan. Ya, mahram disebabkan pernikahan adalah contohnya mertua. Jadi misalkan saya menikah dengan si A. Ibu dari si A itu adalah mahram saya. Ibunya si A itu tidak boleh kita nikahi. Sehingga ketika kita bersentuhan dengan mertua kita atau ibunya si A tadi yang kita nikahi, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian, apakah istri itu termasuk mahram atau bukan? Istri itu adalah perempuan lain yang kita nikahi. Sedangkan kita ketahui tadi bahwa definisi dari mahram adalah perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Lah, istri kita nyatanya sudah kita nikahi, maka dia termasuk perempuan ajnabiyah yang jika kita menyentuh dia, maka wudhu kita juga dihukumi batal. Kemudian yang kelima yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan ataupun lubang dubur manusia, baik itu milik sendiri atau milik orang lain. Jadi misalkan teman-teman sudah punya anak, kemudian mandiin anak, kan biasanya tuh nyebokin dan sebagainya. Walaupun itu anak sendiri, ketika kita menyentuh kemaluannya ataupun menyentuh lubang duburnya, maka itu dihukumi membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan dan menyentuh lubang dubur manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan.
demikian yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, pasti banyak kekurangan, pasti ada kesalahan. Teman-teman yang lebih paham boleh komen di bawah ya, komen di bawah. Kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar. Semoga kita bisa sama-sama menambah pengetahuan kita. Semoga video ini bisa bermanfaat.